saya beruntung banget bisa dapatkan kesempatan nih luar biasa. Saya ini baru belajar bikin channel gitu. Saya harus belajar dari orang yang nomor satu dong. Lalu Deddy Corbuzier. baru belajar bikin channel, terus corona. Iya, aduh. Maka harus banyak collab nih untuk naikin subscriber nih. Apa kabar, Red? I think actually sebetulnya baik bro, baik banget. Dia memang sih salah satu cara membuat channel kita jalan itu adalah kolaborasi dengan orang-orang yang beda-beda sebenarnya. Itu salah satu cara buat naikin. Dan sama-sama stresnya ya. Dan sama-sama stresnya. Gitu. Dan cari juga orang-orang yang memang mengerti tentang channel, yang mau diajak collab tapi nggak perlu dibayar gitu. Soalnya ada orang-orang yang kalau kita collab pasti bayar gitu. Gue terima kasih banget loh. Jadi menurut gue ya, Deddy Corbuzier walaupun lebih muda dari gue angkat topi gitu, karena ini orang nggak ada matinya gitu. Ya. Nggak ada matinya gitu. Gue seneng banget tuh kata-kata lebih muda. Iya bener lah, ya dong, harus ngaku lah gue. Walaupun rambutnya lebih banyak gue gitu ya. Oh iya bener. Rambut nggak jadi ukuran. Jadi kalau menurut gue, Deddy Corbuzier adalah seorang bunglon gitu, bermetamorfosis. Dan tiap kali dia merubah dirinya, dia nomor satu. Ilmunya apa sih? Nggak tahu, gue mungkin gini, tapi gini, kalau lu bilang nomor satu mah enggak lah ya, karena banyak lah yang lain kan nomor satu juga banyak gitu ya. Ntar gue bilang nomor satu kan gue pasti diserang orang. Nggak, ya, dari gue lah itu. Gitu, kan. Itu dari gue lah. I think kayaknya gini, gue tuh orangnya curious satu gitu. Yes. Satu curious. Jadi gue nggak pinter, menurut gue tuh curious, gue pengen tahu banyak hal, itu satu. Yang kedua, butuh duit bro. Jujur banget loh. Bayangin ya. Iya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Deddy itu dulu ya, kita udah ngetop kemana-mana, dia baru mulai dirinya itu dari, dia jadi ilusionis. Wih, ilusionis juga dia punya. Iya itu. Iya ya, ciri yang luar biasa lah. Sebelumnya kan orang nyebutnya tukang sulap tuh. Iya. Tukang sulap tuh zaman itu sebelum Deddy itu ada Paul Matapus, ada Adri Manan, sebelumnya lagi ada Pak Tepong gitu ya. Iya, Robin, zaman dulu Mr. Robin, Arbain gitu kan. Iya, benar. Keren banget tuh. Iya. Dari empat itu idola lo yang mana ya bro? Atau nggak ada satupun? Kayaknya gue pernah belajar sama Mr. Robin. Gue tuh salah satu muridnya Mr. Robin. Oh, oke. Jadi gue pernah belajar sama Mr. Robin. Gue pernah dihukum di ruangan Mr. Robin, disuruh berdiri doang. Pernah begitu. Masih ada orangnya ya? Orang zaman dulu. Mr. Robin masih ada orangnya. Mr. Robin udah meninggal, udah beberapa tahun yang lalu meninggal. Oke. Rest in peace. Yes, dan dia keras banget kalau ngajar, nggak kayak sekarang. Tuh belajar sulap zaman dulu bisa dipukul pakai sabetan rotan bro, belajar sulap bro, sabetan rotan. Zaman sekarang pakai sabetan rotan, gue laporin polisi. Udah jadi. Pertama trik sulap yang lo pelajarin dari Mr. Robin pertama apa sih bro? Aduh, zaman itu mah masih kayak ngilangin bola, ngilangin sapu tangan, keluar burung, potong tali jatuh nyambung lagi, sulap-sulap patepong. Cuman menariknya pada saat itu Mr. Robin, kayaknya gue belajar sulap tapi belajar dia punya karakter. Mr. Robin tuh pakai topi Rusia, tau nggak lu? Ya. Yang gemuk pakai topi. Ya itu. Jadi, iya benar. Jadi dia tuh punya karakter yang kuat banget. Seorang pesulap itu looknya itu harus punya diferensiasi yang berbeda dari orang lain ya, yang jadi penanda ya. Zaman itu iya bro. Zaman itu iya. Kalau zaman sekarang kayaknya nggak terlalu ya. Tapi kalau zaman itu iya, karena buat diakui aja sebagai pesulap tuh, wah, it's very difficult job. Dan Deddy waktu itu nggak mudah. Menjadi seorang seperti Kaisar Ming lah, gue bilang ini Kaisar Ming apa ya? Rambutnya dikerik gitu-gitu. Masih banyak rambutnya lo waktu itu. Lebih tepatnya McDonald. Dan Deddy menolak untuk dibilang tukang sulap. Dia memperkenalkan istilah baru, ilusionis. Gitu ya? Gue memperkenalkan istilah dulu mentalis. Mentalis. Pakai yang bengkokin sendok ya? Gue menolak.
Betul, gue menolak dibilang pesulap pada saat itu karena di saat itu image pesulap itu selalu dibilang nggak laku, Murah. selalu dibilang nggak bisa nyari duit, selalu dibilang nggak bisa makan dari sulap. Iya. Murah, betul murah. Dan sulap itu kan nempel sama badut ya, sulap badut kan. Iya. Jadi Bedanya tipis ya. Antara sulap dan badut. Benar. Jadi gue berusaha misahin antara sulap dan badut. Gue nggak boleh pakai kata sulap lagi. Nah, mentalis itu salah satu cabang dari seni sulap. Nah, itu yang gue pakai akhirnya. Soalnya kalau sampai sekarang bro, sulap, badut, sedot WC itu satu tiang di pondok. Nomor telepon sekian. Gabungan sama ya, kan? Ya gabung sama Bu Gito gitu ya kan. Bener, dari dulu memang jadi lo udah nyari sesuatu, lo nggak mau sama dengan orang lain kalau gue lihat ya. Karena I believe ketika jadi sama, lu nggak akan di notice orang. Yalah, sekarang kan harus ada pembedaan karakter. Maksudnya Helmi Yahya aja raja kuis, gitu kan. Definisi kata raja kuis, gini, raja kuis gitu ya. Gua nggak tahu siapa yang ngasih nama raja kuis. Itu boleh dari orang, boleh self proclaim, boleh lu ngomong sendiri. Tapi kata raja kuis itu menjadi pembeda dan diferensiasi seorang Helmi Yahya, and it works gitu loh. It works gitu. Jadi memang kita harus nyari sesuatu yang berbeda dari orang lain. Kalau zaman itu lah ketika kalau gue dari wartawan bro yang ngasih gue. Kalau dari wartawan ya. Dari wartawan Matra, dia nyebut gue pangeran kuis, habis itu raja kuis. Biar berbeda dengan Ani Sumadi kan ratu kuis gitu loh. Oke. Nah itu dia. Tapi maksud gue gini, maksudnya anggaplah itu dari wartawan ya. Anggaplah itu dari wartawan. Mungkin tugas kita sebagai seorang entertainer adalah mengambil hal tersebut terus dikuatin kan gitu kan. Harus dipertahankan, itu ilmu personal branding tuh bro. Nah itu dia gitu. Jadi, maksudnya the orang akhirnya langsung kenal raja kuis. Harus dipertahankan, harus dikuatin lagi, harus tanggung jawab ya kan. Deddy Corbuzier dia begitu betul tapi mendap dirinya sebagai mentalist dan dia bertanggung jawab, dia harus menjadi yang terbaik, harus menjadi nomor satu, gitu ya bro ya. Dan Deddy Corbuzier betul, dan harus dan harus self exposure juga, itu harus self promo juga gitu. Itu jagonya lo tuh. Aduh, jago banget lo nyari sensasi, gantung koran lah gitu. Gila, zaman dulu banget. Gantung koran, nebak headline. Gue dibocorin sih itu cara. Tapi gue boleh nanya nggak sama lo ya, what happened with the quiz ya sekarang ya? Maksudnya setelah lu nggak ada, Tantowi nggak ada. Gue bawain quiz juga, gue tuh pernah bawain quiz 2 atau 3 gitu. After that juga, sekarang kok quiz sudah nggak ada, kenapa ya bro? It's a matter of trend kali ya, it's a matter of trend. Nanti balik lagi lah. Ya, it's a matter of trend. Gue percaya betul lah itu. Dia muter berarti ya? Dia muter. Ada siklus ya, tiba-tiba. Dulu India pertama zaman Mahabharata hilang, balik lagi di Antv ya. Yang nggak hilang tuh ya drama bro, sinetron sama infotainment. Yang lainnya mah come and go. Ya seperti mungkin pertunjukan sulap juga lah ya, pernah naik kemudian mencoba ini hilang. Nanti ada lagi kerinduan orang. Saya pikir itu tren lah. Fashion aja kan berputar lah. Berarti yang nggak hilang hanya drama, gibah, sama horor ya? Iya. Horor aja come and go lah. Karena horor ada beberapa stasiun kan mengharamkan horor juga gitu. Jadi yang bertahan itu gibah sama sinetron lah. Gitu. Dan Deddy Corbuzier itu demikian serius, tiap kali dia menekunin sesuatu, dia serius banget. Kalau nggak salah pernah jadi juara dunia di Las Vegas ya. Apa Merlin World is it? 2 kali, tahun 2011, tahun 2012, dan seperti biasa di Indonesia tidak ada yang peduli gitu. Orang nggak perlu peduli sama Deddy Corbuzier, udah kaya ini udah hebat. Dibiarin aja udah hebat sendiri. Iya dong. Tapi kan yang menyedihkan kan adalah ketika kita punya karya tapi tidak diekspos oleh media di Indonesia gitu. Maksudnya ketika lu punya gosip malah diekspos, tadi gue bilang kan, kalau gibah diekspos tuh, kalau karya kagak tuh. Itu gue capek kadang-kadang dengan media di Indonesia tuh, media kebanyakan ya. Maksudnya bukan hanya gue juara dunia 2 kali,
gue tuh bikin buku bestseller udah 8 kali. Ada kan salah satunya di media diekspos kagak, tapi kalau gue cerai diekspos. makanya makanya akhirnya banyak artis-artis yang ngebuat gimmick, ngebuat sensasi, nggak bisa disalahkan karena medianya dan masyarakatnya memakan hal tersebut. Bikin prank gitu. Sekarang lagi model prank loh ya. Untungnya, ya makanya untungnya di zaman sekarang ini ada media-media kayak gini nih, yang lu lakuin, yang gue lakuin, yang correct me if I'm wrong ya, correct me if I'm wrong. Yes. Tapi gue berani mengatakan bahwa at this time, at this moment, gue pribadi ya, correct me if I'm wrong. Gue pribadi tidak membutuhkan media. Gue pribadi. Percaya. Tidak membutuhkan. Ini agak-agak keras. Because you have had your own media. Ya. Ya, Deddy Corbuzier kan sudah punya. Yes, and I have friends. Ya. Dan Deddy Corbuzier itu sendiri adalah media menurut saya sih. You are a media. That's true, and I have friends. And I have friends also. I have you, for example. Gue punya teman-teman juga yang punya channel lainnya yang bisa gue mintain tolong. And I know pada saat gue minta tolong seorang Helmi Yahya, maka Helmi Yahya akan mengulas hal yang benar. Jadi ketika each individual have their own media, media mainstream itu jadi sebuah pertanyaan besar sebenarnya. Karena gue ngalamin di podcast gue gitu ya. Percaya apa tidak, banyak orang-orang yang mau datang ke podcast gue, tapi tidak mau datang ke media. Iya. Karena mereka takut. Iya, karena mereka takut beritanya dipelintir. Because they trust you. It's a matter of trust, bro. Jadi lo udah dapatkan sesuatu, orang percaya gitu dengan quality lo gitu ya, dengan karakter sifat lo gitu, yang ya lo itu kan orangnya cuek, pokoknya punya pendirian sendiri, nggak mau terlalu juga usil gitu. Dan saya pikir itu orang respect lah akhirnya ya kan. Jadi ya keren. Memang harus begitulah. Harus ada orang yang kayak lo lah. Ya, dan itu dia makanya akhirnya kita semua memiliki media sendiri-sendiri gitu. One day if I have something, I better WhatsApp you and say, bro, tolongin gue dong, gue lagi mau ini gitu ya. Siap. They will help each other gitu. Jadi that's what I think ya. Tanpa merendahkan media mainstream. Okay. They need to change the way they think. Yes, saya sekarang banyak mengajar tentang personal branding. You know what? Salah satu tokoh yang gue anggap gila gitu personal brandingnya is Deddy Corbuzier ya. Dan memang disiapin gitu. Oh ya, disiapin path-nya. Bayangkan ya, dia mulai dari casingnya aja ganti-ganti tuh. Dari dulu Kaisar Ming. Nama aja ganti ya. Nama asli lu siapa? Deddy Cahyadi ya? Deddy Cahyadi. Iya. Kemudian Deddy Corbuzier itu dari mana sih? He's an architect. Dia arsitek yang bangun gereja Notre Dame. Oh iya? Di Prancis. Oh, never heard that. Ya, dan his name is Le Corbusier. Jadi gereja Notre Dame itu adalah satu-satunya gereja di dunia yang gereja tapi bangunannya gotik. Ya. Jadi bangunannya ada gambar-gambar setan-setan dan sebagainya. Ya, been there many times ya. Itu, yang baru terbakar ya. Ya, so sad. Nah, pada saat itu gue mikir, gue ngambil nama dia karena magic itu kan positif tapi misteri gitu. That's why I'm taking the name. Oh, how do you pronounce that? Corbuzier. Harusnya. Corbuzier, ya. Harusnya ya kan? Harusnya R-nya nggak dibaca. Oh, Corbuzier. Ya, harusnya. Tapi di Indonesia dan pribadi ngomongnya Corbuzier ya udahlah. Yang penting duit masuk lah. tiba-tiba Deddy Corbuzier yang udah menjadi top banget, juara dunia ilusi gitu, apapun jadi mentalis, tiba-tiba switching menjadi seorang pembawa talk show yang juga luar biasa melalui Hitam Putih. Orang selalu bertanya, kenapa ninggalin dunia mentalis? Capek?
Kenapa ninggalin dunia mentalis? Ada berapa hal, bro. Alatnya mahal? Gini, ada berapa hal. Gue cepat aja ya. No, alat sih tidak ada masalah buat saya. Saya. ada berapa hal. Pertama, I got divorced pada saat itu. Gue cerai. Ada bekaru ya. Kebetulan anak gue ikut gue. Aska itu ikut gue. Dan salah satu kerjaan gue sebagai mentalis adalah keluar kota terus-terusan. Ya. Gitu. Dan harus latihan ya. I need to stop. Ya, true. Jadi I need to stop that. Terus pay attention more to Aska. Kasih atensi lebih ke Aska pada saat itu. Satu hal. Kedua, YouTube destroy magic. Karena main sulap terus besokannya ada orang bongkar rahasianya di YouTube channel. Jadi banyak banget orang-orang yang akhirnya nyari duit dari cara bongkar cara sulap. Gitu. Habis modal ya. Sulap gitu. Jeleknya sulap itu nggak bisa diulang ya, bro ya? Jeleknya sulap itu sangat amat envy. Jadi gini, bukan hanya nggak bisa diulang, bro. Kalau dimainkan sama seseorang, nggak bisa dimainin sama orang lain. Karena misalnya gue main nih, terus tiba-tiba ada orang lain main. Orang penonton akan bilang, ikut-ikutan Deddy Corbuzier. Atau gue lihat misalnya Demian main, terus besok gue main, Deddy Corbuzier ikutan Demian. Kalau lagu di cover sama semua orang nggak apa-apa. Jadi kita tuh setengah mati nyari mainannya. Kita dapat mainan, kita mainin, besok dibongkar orang gitu loh. Capek. Ya udahlah, capek. But I'm still doing I'm still doing magic. Gue masih main buat for fun, for family and everything. I'm still doing. It's still my blood, jadi gue nggak bisa ngilangin juga mas. Oke. Ya, jadi berkali-kali Deddy berganti-ganti peran ya. Pernah, kalau nggak salah juga pernah apa bro yang bela diri yang keren banget itu? Katanya lu yang pemegang lisensinya Asia atau? Wing Chun. Ya, jadi gue sampai ke Cina pada situ belajar, buat dapetin Grandmasternya, terus pulang, udah sih, cuma niseng doang sih. Tapi ya udahlah. Makin orang iseng aja. Makin orang nggak berani mah. Deddy Corbuzier badannya gede, ya kan? Ototnya begini bisa Wing Chun, Grandmaster. Itu yang Donnie Yen itu ya? Is it? Itu ya Yipman. Nah, bener Yipman. Nah, gue belajar sama anaknya Yipman. Gue belajar sama Ichun. Gila lah. Jadi langsung sama anaknya dia. Masih dipraktekin? Ya masih, karena gue di rumah tuh ada dojo. Jadi gue tuh sebenarnya di rumah ada dojo. Anak gue tuh belajar MMA, mixed martial art. Gue juga belajar MMA. Jadi gue belajar wrestling juga, gue belajar boxing juga, belajar wing chun juga. Jadi gue ada dojo kecil di rumah buat kardio, buat latihan. Tapi ya sekarang di stop gara-gara corona. Jadi lo jangan mess up sama Deddy Corbuzier deh. Lo mikir-mikir lah, gila badannya gede, ototnya gede, nyari orang yang ngaco dia gampang gitu. Jangan. Kagak, lo jangan bikin orang. Lo jangan membuat persepsi negatif. Oh enggak, itu bukan enggak. Gua gak coba bilang hati-hati sama orang ini gitu loh. Supaya ini respect, jangan mess up lah, hati-hati lah. Ya ini supaya orang respect, bro. Tapi cara Anda ngomong. Gue ingat dulu ada orang yang di medsos ngatain lu dan lu cari, gue cari lo, besok dapat beneran gitu. Lu gila, lu ilmu apa lagi lo? Aduh, lo CIA, FBI lo. Aduh, dan dapat beneran gitu ya? Iya kan, iya kan gampang lah, ngehack akun orang gue juga bisa. Gitu. Bisa ngehack akun orang gitu, ya kan? Terakhir dia bodybuilder, badannya punya gym sekarang, punya gym ya? Gue punya gym. Ini dari tadi ngomong kayak orang gibah ya, gue kayak ngomongin diri gue sendiri. Enggak lah. Gue punya gym, mega gym. Gue punya mega gym lah. Yang mana sekarang tutup.
Karena COVID-19. Karena tutup lo pakai sendiri aja sekarang ya. Ya, jadi begini, ini banyak orang nggak tahu nih. Yeah. Karena tutup tidak boleh untuk orang umum, ya. Nah itu gym kan mega gym bro ya, gede ya bro ya. Terus gue kan punya kuncinya dong. Jadi gue masih ke sana, masih buka kunci, gue masih latihan gitu kan. Ya lu bayangin nih tempat gym dengan besar hampir 2000 meter. Lu pakai sendiri? Gue sendirian. Yoi. Cuman percaya apa tidak, nih gue gak pernah ngomong ke orang lain loh, gue cuma ngomong di lu doang loh. Gue cuma ngomong di lu doang. Percaya apa tidak, gue tidak pernah ngeposting hal tersebut. Iya ya, nggak banyak orang tahu ya. Ngeposting hal tersebut atau gue ngomong ke orang-orang. Ya karena, I don't know, karena gini bro, gue tahu teman-teman gue yang di gym tuh sangat amat memimpikan untuk bisa olahraga lagi, untuk bisa ada di tempat gym lagi gitu. Dan gua rasa tidak layak kalau gua tiba-tiba ngeposting terus gua lagi nge-gym sendirian di tempat gym gua yang gede ini dan sebagainya. Kayaknya akhirnya jadi it's become a very bad attitude menurut gua kayak gitu. Kalau lu nggak nanya, gua nggak cerita. Dad, lo bisnis apa sih? Punya bisnis apa? Punya gym, terus punya apa lagi? Gue punya gym, gue punya ada wax house, sebenarnya nggak nyambung ya. Wax house? Oh ya? Itu wax house ya. Iya. Yang itu, yang nyabut bulu. Yang nyabut bulu kan ya, yang pakai wax gitu. Iya ya. Bulu cowok, bulu cewek nih. Gue punya. Kalau lu mau datang gue gratisin. Enggak deh. Gue yang nyambut. Gue yang nyambut. Makasih. Alhamdulillah gue gak ada bulu juga bro, aman lah. Terus? Gue punya wax house, gue punya tempat gym, gue punya apa lagi ya? Gue punya toko elektronik lah gitu. Tapi sekarang nggak jalan. Oke. Berarti sekarang nggak jalan. Toko elektronik udah berapa lama nggak jalan karena ada keputusan pemerintah lah ya. Tapi kalau wax house sama gym dan sebagainya sejak 2 bulan yang lalu udah tutup. Iyalah, siapa hari gini ya? Udah. Kok tiba-tiba kepikiran bikin wax house tuh apa sih bro? Nggak cuma kurios aja. Kalau itu kecelakaan tuh. Oh, kenapa? Kecelakaan kalau itu, karena itu gue diajak temen gue gitu. Terus temen lu lari? Gue nggak ngerti. Kalau itu gue ikut-ikutan doang. Gue cuma ikut-ikutan doang. Gue pernah bikin restoran. Gue pernah punya restoran 5 bro. 5 restoran. Tutup semua. Dan bangkrut 5-5-nya bro. Sama. Tutup, bangkrut bro. Iya, gue berkali-kali juga restoran bangkrut bro. Orang kayak kita pak, yang sibuk nggak bisa punya restoran pak. Ternyata susah. Restoran itu kan harus ditungguin kan. Jadi gue tuh baru tahu bahwa, gue tuh baru tahu bahwa ternyata dagingnya kita harus tahu bro. Iya. Daging beli di mana, harganya berapa, apa jalan. Gue nggak ngerti. Habis. Aduh, dikerjain orang pak. Jadi penipuannya itu ya di bisnis restoran itu, kalau kita nggak tungguin ada di mana-mana pak. Dari mulai purchasing, storage, betul, masaknya, penagihannya, aduh pak, kita harus nongkrong pak. Kalau orang kayak lu, kayak gua yang keluarnya banyak, udahlah pak. Nggak bisa lah. Udahlah. Nah ini dia, ini banyak orang nggak tahu nih katanya Helmi ini bener banget bahwa penipuannya ada di mana-mana, bahkan dari kopi, dari masak, dari freezer itu bisa penipuan semua yang lu nggak pernah tahu kalau itu bisa dilakukan sebelumnya. Daging aja dibawa pulang kita nggak mana tahu pak, dibilang mana itu busuk pak, dibuang. Lu nggak ngasih tahu gue juga pernah punya berapa restoran pak, semuanya tutup pak, tutup. Udahlah. Kita rezeki kita bukan dari restoran bro, udahlah, ya kan?
bener. Jadi nggak bisa emang udah. Kalau lu nggak ada di sana udah nggak bisa lah. Habis gue negara itu. Habis gue. Jadi kalau tapi sisanya Deddy Corbuzier luar biasa. Jadi punya podcast, salah satu podcast yang terbaik sekarang Deddy Corbuzier ya. Podcast lu gila bro. Tamu-tamu lu terakhir tuh gila tuh. Podcast yang terbaik kan menurut Anda. Menurut gua. Salah satu YouTube channel yang bermutu punya lu, ya gua lah. Oke. Gua mah fair-fairan aja lah. Ya, itu salah satu itu juga salah satu bisnis lah sebenarnya, salah satu penghasilan juga yang lumayan sebenarnya. Yang gue paling suka setahun lalu atau 2 tahun lalu ya, Deddy Corbuzier tiba-tiba datang ke kantor pajak, gue bayar pajak 2,5 miliar, gila ya. Gak ada orang yang demikian. Bukan. Ya itu ceritanya gimana? Gini bro. Iya. 2 tahun lalu tuh ya. Gini bro, iya betul. Gua harus bayar segitu, oke? Gua harus bayar segitu. Nah, gua harus bayar segitu. Kalau kita nggak bayar, kita bermasalah nanti, ya kan? Ya. Udahlah, ada hitung-hitungannya dan sebagainya. Akhirnya ketika bayar, gua berpikir gini, kalau gua bayar segitu, gua nggak dapet apa-apa balik bro. Kan? Ya udah, mendingan gue bayar segitu, gue jadiin berita, gue jadiin konten, kan gue segalanya dapat balik duitnya dikit-dikit. Itu dahsyat tuh. Wah itu, gue kan orang pajak juga pak, temen gue semua lah orang pajak kan, gue kan alumni STAN, jadi gila Deddy Corbuzier, nggak ada orang begitu kan. Wah top banget, jadi happy banget mereka, jadi contoh itu tuh, lihat tuh Deddy Corbuzier ya kan, gitu, top. Karena buat gue pada saat itu gue pikir ini bukan sesuatu yang harus gue tutupin gitu loh maksudnya. Ya, memang. Ada salahnya, jadi ya udah, ya sekalian aja. Heboh. Lo tuh jago banget. Tapi percayalah. Kenapa? Tapi percayalah bahwa bayar pajak 2,5 miliar itu beritanya beritanya tidak sebesar rasa sakit hatinya kok. Kenapa sakit? Ya kan tetap aja bro, kita kerja uangnya tiba-tiba harus diberikan, walaupun untuk pemerintah, untuk kebaikan, tapi namanya manusia kan tetap aja tuh ada uang masuk, ada uang keluar, yang itu uang keluarnya kan tetap sakit ya. Total nggak bisa. Tapi kewajiban ya. Iyalah. Lo nggak kemana-mana bro, lo nggak kemana-mana sama sekali. Sekarang di rumah pak, jadi banyak. Gue webinar sehari bisa 4, bisa 5 lah ya. Waktu untuk sharing. Tapi gue kalau lagi ini, gue kadang-kadang nyetir keliling Jakarta pak, ngeliatin orang. Gue pernah bagi-bagi nasi bungkus, bagi-bagi itu. Kadang-kadang ngajak anak gue ke ya belanja-belanja pak. Tiap hari gue belanja buah, belanja apa gitu. Kalau enggak, gila juga kita bos biasa ini. Tapi that's very positif lah. Okay. Benar. Banyak waktu gue sekarang nulis naskah. Masalahnya kita tadi yang lu bilang. Ya, go ahead. Kayak tadi lu bilang kita nggak tahu bottomnya kapan. Kita nggak tahu bottomnya kapan tuh. Jadi kita harus pinter-pinter menghibur diri sekarang pak, mencari kegiatan yang membuat kita tidak boring, tidak bosan dan juga tidak stres gitu. Tapi alhamdulillah ya, so far so good lah pak. Jadi hubungan dengan anak makin baik, dengan keluarga makin baik ya. Kemudian saya banyak sekarang baca, nulis gitu. Yang gue tahu begitu selesai corona, saya kan banyak di seminar sekarang pak, kasih seminar personal branding, pitching ya kan, bagaimana komunikasi. Kesel aja sekarang pejabat-pejabat kita ngomongnya sembarangan pak, ya kan. Jadi mestinya, aduh, capek jadi rakyat pak. Iya ya, bayangin. Gue nggak ngerti ya maksudnya. Iya, dengan berita-berita yang keluar ini gue baru baca berita nih dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, tiba-tiba mengeluarkan sebuah statement bahwa total COVID itu tidak seperti apa yang diberitahukan pemerintah. Lebih besar lagi maksudnya. Jadi maksudnya kayak PSBB yang berjalan, yang satu mengatakan bahwa
ojek online nggak bisa bawa penumpang, yang atasnya mengatakan boleh, yang satu menyetok kereta api, yang satu bilang kalau nyetok kereta api katanya membunuh orang banyak. Itu dia tuh, Pak. Yang di atasnya belum akur. Itu dia tuh, itu koordinasi ya. Kadang-kadang ada juga ngomong sembarangan. Gue cuma bilang ada berenang hamil gitu, ya Allah, Aquaman bapaknya siapa ya? Iya, makanya gua nggak ngerti maksudnya. At least ketika nyampe di masyarakat, harusnya ada sebuah kesepakatan atau filter gitu loh. Jangan masing-masing orang punya pikiran sendiri. Gini bro, I don't against the government at all. Yes, sure. Ya, setuju. Bahkan gua malah adalah pendukungnya Pak Jokowi, misalnya seperti itu. Hanya saja at this moment, at this time, kelihatan bahwa pemerintah kita kaget gitu loh. Iya, nggak siap. Pemerintah kita kaget banget, nggak siap gitu. Dan harus ada sesuatu yang ngambil keputusan untuk harus gini. Gue tahu dengan semua kesulitannya, semua masalahnya tuh gue ngerti gitu. Tapi gue cuma takutnya satu gitu loh. Masyarakat ini bisa riot loh, bisa rusuh loh. Ya. Itu yang gue serem. Itu yang kita ngeri tuh. Amit-amit janganlah. Iya. Kadang-kadang terlalu banyak yang ngomong juga ya. Bener. Aduh, semuanya ngomong. Gue pernah posting nih bro, dan semua banyak yang ketawa. Yang masalah menentukan jam berapa kita pagi hari jemur yang paling bagus. Ada yang bilang jam 8, ada yang bilang jam 10, ada yang bilang jam 12, ada yang bilang jam berapa aja, yang penting jemur. Masalah nentuin jam itu aja kita nggak kompak, Pak. Aduh. Nggak usah gitu, masalah masker. Dulu masker dibilang nggak boleh pakai. Iya, nggak perlu pakai. Nggak perlu pakai, sekarang wajib. Semuanya harus pakai masker. Iya. Ya udahlah. Lu percaya nggak pada saat dibilang masker nggak boleh pakai, itu gua termasuk orang yang mempromosikan pemerintah karena diminta. Jadi akhirnya gue di mana-mana mengatakan bahwa kalau nggak sakit jangan pakai masker. Ada orang pakai masker, gue bilang jangan pakai masker. Di media gue bilang jangan pakai masker. Nggak berapa lama dirubah, semua orang pakai masker. Kan gue yang malu kan. Jadi sekarang tidak mau lagi mempromosikan apa-apa. Pasti salah. Bro, kalau dilihat lo tapi salah gitu. Iyalah, lo orangnya kan berhasil terus ya, banyak sekali keberhasilan. Lo pernah merasa gagal nggak Pak? Di samping selain restoran tadi Pak. Dalam bisnis atau dalam apa nih bro? Anything. Kalau dalam bisnis, kalau gagal mungkin gue kalau ngomong kesannya jadi kayak aneh sih. Gue tidak pernah merasa bahwa itu gagal gitu. Ini sebenarnya apa ya, semua orang motivator ngomong ya sebenarnya. Tapi that's what I feel, seriously what I feel. Gue nggak pernah merasa bahwa itu gagal. Yang gue merasa bahwa ya mungkin hal ini memberikan pelajaran, pilihan terhadap hal yang lain. Kalau gagal banyak banget. Dari acara TV gue yang gagal, dari lo bikin film gagal ya Pak? Yang lo bikin film kemarin gagal ya? Ya, yang nonton film gue bikin gini, gue nggak kedengeran, sorry putus-putus bro. Yang nonton berapa kemarin film lo, apa judulnya kemarin? Yang lo bikin pakai apa gadget itu? Yang action? Oke, gue bikin film tuh ada dua. Satu yang film action kita bikin pakai handphone. Satu lagi tuh kita bikin CGI tapi sama teman-teman. Gitu. Nah, yang film action menurut gua tidak gagal. Kenapa tidak gagal? Karena film itu dibikinnya pakai handphone dan modalnya murah sekali. Terus masuk bioskop yang nonton tuh sekitar kalau nggak salah ya 250 ribuan aja dapat. Balik. Menurut gua nggak gagal karena balik dan murah gitu. Oke. Yang hancur adalah ketika bikin CGI, bro. Mahal dong. Bikin CGI. Mahal banget dong. Itu
Mahal, karena itu tuh dari beberapa company ya, bareng-bareng ya, untungnya proposal bukan proposal gua loh. Jadi itu bukan kerjaan gua diminta ngebantu dan gua terjun ke sana. Ya, jadi bukan ide gua sebenarnya. Itu kita buat 18 miliar. 18 miliar. 18 miliar. Baliknya? Ya, tebak penontonnya berapa? 100.000? Ya, tebak aja penontonnya berapa? 100.000? 20.000, bro. 20.000, bro. 20.000. Aduh. Itu kalau satu orang bayar 1 juta baru balik tuh, Pak. Ya dong. 20.000 kasih kita 20 M ya, baliklah. Gue sampai mikir-mikir ya, gue akhirnya meeting kan sama orang-orang itu. Gue kayak mikir, lo tau gak kalau tau begini gue taruh di YouTube, gue lebih banyak yang nonton. 20.000. Apa judulnya sih? Gue malah nggak merhatiin. Apa judulnya, Pak? Night Chris. Oh, Night Chris. Oh, tahu yang mau main di TVRI tuh gue lihat ya. Dibeli Dikbud juga tuh, yang animasi kan? Ya tahu, Night Chris kan? Animasi. Oke, bro, kita nyambung lagi nih, sorry. Gue masih ingat loh. Ingat nggak? Dulu berapa tahun yang lalu tuh, kita menghibur direksinya Unilever, 18 orang, ada India, ada bule. Yang menghibur itu gue MC sama bawain kuis, lo ilusi sama si musiknya Purwacaraka. Ingat nggak? Oh iya, udah lama banget itu. Itu gue nggak pernah terima loh. Gue nggak pernah lupa, karena bagi gue itu menghibur ratusan orang, ribuan orang oke, menghibur 18 orang, bangsanya lain-lain. Kalau lu kan enak nggak pakai ngomong. Kalau gue kan harus ngomong. Kuis ada India kan bahasa Inggrisnya susah banget. Gue pakai ngomong itu main Ya, gue ngomong, gue inget banget kok. Gue ngomong. Tapi bahasa Inggris lu kan bagus, bro. Cuman ya, cuman emang agak goblok sih. itulah bedanya entertainer ya. Maksudnya kalau orang biasa dikasih penonton dikit, nonton banyak gugup gitu ya. Kalau kita dikasih penonton dikit, kita stres kita. Aduh. All attention goes to you gitu kan. Nah, itu dia makanya. Ya bedanya gitu memang. Dan kalau ribuan udah biasa. Iya. Begitu cuma dikit, aduh mau ngapain? Harus pakai bahasa Inggris. Aduh, ya Allah, itu penderitaan banget tuh gue. Dan itu orangnya macam-macam, Pak. Ada India, ya kan, bos-bos Unilever gitu. Paling enak kan Purwa, kan dia tinggal main aja, senyum-senyum. Dia tinggal main doang, udah selesai. Tapi that kind of thing sekarang masih banyak ya, orang-orang yang ngelakuin cara-cara buat private acting masih banyak. Masih banyak, Pak. Masih ada. Masih ada. Iya sih. Cuman ya, kalau sekarang nggak ada ya. Masih banyak sih. Gue juga kalau ngasih seminar, kalau pesertanya di bawah 50 gitu, gue stres, Pak. Nggak dapet gitu adrenalinnya gitu. Gue pernah ini loh. Iya, pasti. Gue pernah ngasih seminar di GBK loh, 33.000 gitu, aman, Pak. Kan seminar, kalau kita jadi public speaker itu kan harus eye contact, Pak. Jadi makin banyak orang, makin gampang gue. Karena kemanapun gue ngeliat pasti eye contact, bos. Jadi gitu. Kalau ini kayak orang curhat. Aduh. Kayak orang curhat. Ya diomongin apa, kita juga bingung. Ini di mana di rumah nih? Masih di rumah. Itu. Iya, di home. Di mana lagi? Di rumah lah. Bro, satu lagi yang gue respect dari lo gitu ya. Ini getting personal sih. Jadi lu menyikapin sebuah perpisahan gitu dengan mantan lu itu oke banget. Masih you respect her so much gitu. Wah, itu keren banget, bro. Keren banget. I think karena pada saat itu buat gua pilihannya ribut besar atau damai gitu. Jadi terus maksudnya lu kepaksa begitu? Ada satu ya gue kepaksa semuanya kepaksa. Diawali dengan itu pasti. Iya.
cuman ada satu konsep yang mungkin gue lakukan yang tidak pernah dilakukan orang, gitu. Yaitu merubah nama rumah, nama rumah ini, rumah ini menjadi namanya Aska, gitu. Itu kesepakatan. Jadi karena rumah ini dirubah menjadi namanya anak gua, artinya siapapun bisa datang ke sini dan tidak ada yang bisa marah, gitu. Itu by dokumen legal ya bro ya? By legal dokumen. Jadi ketika nama rumah itu gini, si anak tidak dibawa oleh salah satu orang tuanya. Ya. Anaknya tetap di tempat yang sama, tetap di rumah dia lahir. Jadi si anak ini nggak merasa bahwa dia dipindahkan. Nah, orang tuanya lah yang gantian. Jadi anak gua nggak ngerasa kayak cerai. Karena anak gua sampai sekarang juga gimana rasanya punya orang tua divorce atau pisah rumah, broken home. Dia akan jawab, "Wah, I don't feel it," karena tiap hari kelihatan aja mereka berdua ada tampangnya. Sekarang nggak lagi dong. Kenapa? Sekarang nggak lagi dong. Lagi ini apa pengertiannya apa? Maksudnya kan lu sendiri aja di rumah itu sekarang dengan Aska? Enggak. Oh ya, karena gini, karena akhirnya kan mantan bini gue menikah kan? Iya. Nikah, tapi dia hampir seminggu 4 kali 5 kali ada di sini sebelum COVID ya. Sebelum COVID. I'm not talking sebelum COVID ya. Sebelum COVID. Kalau sekarang udah hampir 2 minggu kali nggak kesini because of the COVID, karena ada di Bogor, posisinya ada di Bogor. Understood. Jadi tapi keren bro. Gitu. Nggak banyak orang kayak lo gitu sih. Apapun alasannya nggak banyak. Keren. Dan itu menjadi menjadi inspirasi juga untuk orang. Kalau pisah itu kan nggak harus ribut, nggak harus gimana gitu. Keren. Mudah-mudahan nggak jadi inspirasi untuk pisah ya. Ya enggak lah. Ternyata bisa baik-baik nih. Ternyata pisah tuh bisa baik-baik. Kenapa harus ribut gitu? Keren. Lu belajar dari mana sih kayak gitu? Wah, oke banget. Ya, belajar pisahnya atau belajar baik-baiknya? Belajar baik-baiknya. Kalau pisah sih nggak usah belajar, bro. Lu tau nggak nih? Ya. Percaya apa tidak? Setelah COVID, lockdown di rumah aja, maka akan banyak orang pisah. Karena tiap hari ketemu terus. Bosen. Ributnya lebih banyak kan? Minggu-minggu pertama sih keren bro, mesra ya kan? Iya. Habis itu lu lagi gitu. Itu dia makanya lama-lama kan dia lagi. Dan dua stres gitu, lebih gampang tersinggung kali ya jadinya. Ya dua stres. Pasti. Hal-hal kecil akan jadi masalah yang besar gitu loh ya. Hal kecil akan jadi masalah besar. Tatuan sama gua. Aduh, untung acara lu bukan acara gosip ya. Kalau enggak lu banyak juga nampungin mereka tuh yang ngadu. Oh iya. Tapi lu ini nggak sih, maksudnya lu tuh masih berani keluar nggak, bro? Oh iya, gue masih berani. Masih berani. Tapi ya kalau gue kan harus ke supermarket ya kan, beli kebutuhan sehari-hari. Gue sebenarnya pernah, kalau sebelum mall ditutup, gue kadang meeting lebih enak di mall bro, sepi gitu. Gue pernah ke Senayan City, sepi banget kayak punya gue tuh. Ya jadi ya menurut gue sih yang penting kita tapi kalau sekarang sih ya pertama udah ditutup dan sekarang sih gue milih banget. Kalau nggak terpaksa gue gak keluar. Tapi kadang-kadang gue di mobil aja keliling Jakarta ngeliat gitu ya. Aduh, masih banyak banget sih yang di jalanan nggak pakai masker. Begitu gue tanya kenapa nggak punya Pak, aduh capek bro. Gitu. Jadi ada orang yang memang tergantung hidupnya dari kalau nggak keluar ya nggak dapat duit. Gitu, itu persoalan kita tuh Pak. Cuman teman gue kemarin di Bandung, dia bilang, kata dia bilang di Bandung kayak nggak ada apa-apa. Maksudnya? Ya, berjalan aja rame masih. Iya. Macet masih. Iya. Jakarta juga masih gitu, Pos.
Masih. Iya, itu dia. Nggak tahu sih. I think maybe pada akhirnya akan dibiarkan juga mungkin pada akhir. Iya. Karena kita sih bersyukur, Pak. Kan banyak orang yang kalau nggak keluar tuh nggak dapat duit, Pak. Nggak dapat nafkah, Pak. Nah itu dia. Karena how you gonna fix this gitu. Sebelum vaksinnya ketemu, sebelum obatnya ketemu ya. Lu nggak bisa juga membuat di rumah aja terus-terusan, nggak mungkin bisa. Those people need money untuk survive. Itu survive. Untuk di rumah. Iya. Aduh, ya berdoa cepat selesai lah. Oke. Bro, lo gua tidak masalah. Lo nggak mau nanya gua nih, jangan gua nanya lo terus dong. Lo nanya gua juga, lo kan rajanya talk show gitu. Jangan. Nanti gua pengennya begitu lo memutuskan, oke lah saya boleh keluar gitu. Gua pengen lo datang ke podcast gua. Boleh juga, nggak ada masalah sih. Anytime bro, kalau lo di sini. Kalau lo mau ngundang gua podcast nggak ada masalah, Pak. Yang penting kan kita protek lah, Pak. Ya, siap. Thank you banget. Cuma, gua kalau mau nanya lu sih sebenarnya yang mau gua tanya sederhana sih. Lu ngapain masih ngurusin TV sih? Ya gua kemarin kan mengajukan akhirnya last day dari masa 3 bulan itu, gua akhirnya ya udah bro, gua seperti dapat hidayah aja. Ya adalah. Sayang bro, TV publik yang udah gua besarin gitu, dari tidak ditonton orang menjadi ditonton orang gitu ya. Dan gua ngelihat bahwa ini harus dipertahankan, Pak. Harus dikelola dengan baik. Ya gua mendengarkan juga lah aspirasi orang di netizen ya kan, berharap gua kembali. Ya udahlah Pak. Jadi I'll do it. Ya saya mengajukan petun, saya nggak tahu juga akan berakhir di mana. Semoga gugatan gua dikabulkan gitu. Jadi lebih kepada itu Pak. Kalau ke saya nggak ada lagi bos, ya gajinya kecil ya kan, kemudian situasi kerjanya tidak healthy menurut gua, tapi kan gua harus melakukan sesuatu tekad untuk memperbaikin Pak, karena sebuah negara Pak, semua negara yang berdaulat itu punya TV publik yang keren bos, jadi harus dikelola secara baik. Ya, gitu. I understand that, tapi kan maksud gua gini loh, ya nggak tahu itu ya. Mungkin salah gitu ya. Ya maaf kalau gue salah. Tapi kan sorry ya. Ini kayak sampah harus dibenerin bro. Bener nggak sih? Iya itu tantangannya. Dan gue udah melakukannya Pak. Dari tidak ditonton orang ya kan. Disclaimer 3 kali laporan keuangannya. Dan di zaman gue dalam 2 tahun kita perbaikin semua Pak. Pernah menjadi nomor 8, nomor 9 dari nomor 15 loh dari Batam. Artinya Pak, kalau kita serius melakukannya bisa bos, bisa gitu. Saya cukup lama tuh merenung Pak. Saya dialog dengan bini gua, ya udah gitu. Saya lebih memilih ya udah deh, nggak apa-apa deh. Saya untuk ya kesannya sangat idealis ya. Harus ada orang yang memang melakukan itu. Sangat idealis atau you want to take this as your legacy? Ya. Saya kalau legacy saya udah dapat bos. Ya, jadi kan. Nah itu dia. Ya. Kadang-kadang memang sulit untuk dimengerti ya. Ya gue 3 bulan Pak. Bukan berarti gue tunggu hari terakhir baru gue petun, enggak Pak. Betul-betul pada sehari sebelum itu, ya sebelum batas itu berakhir, dan gue diskusi dengan lawyer gue AHP Pak. Ya Asegaf Hamzah and Partners gitu, yang salah satu lawyer besar di Jakarta. Kita diskusi dan akhirnya kita putusin. Ya udahlah Pak. Ya jadi saya sudah mengikhlaskan diri saya lah. Ada passion gue di situ bos. Terus terang passion gue di situ. Ada seneng juga lah berbuat sesuatu gitu. Karena Indonesia harus punya TV publik Pak. Harus punya TV publik yang kuat. Ya, jadi itulah TVRI. Kalau di Amerika, di Inggris kita punya BBC, di Jepang kita punya NHK yang menjadi ujung tombak Pak. Apalagi di saat corona ini kan sangat dibutuhkan Pak. Dipakai untuk distance learning, ya dipakai untuk, ya kan kita nggak ada gosipnya Pak. Kita nggak ada bergibah-gibah Pak di TVRI. Karena itulah memang TV publik. Jadi kita merindukan juga TV yang seperti itu. Dan saya dibesarkan oleh TVRI bos. Jadi mau nggak mau ada rasa juga benar, gitu. Benar. Itu aja lah. Di zaman start itu
di saat itu nggak ada TV lain ya. Iya, iya. Itu jadi punya memori tersendiri pas. Iya, iya, iya. Jadi ada begitulah, lebih kepada pemikiran-pemikiran gitu. Jadi saya pikir usia gue udah 56 nih Pak, udah mau ngapain lagi lah. Ya apa hidup gue udah oke lah. Ya tinggal bagaimana kita berbuat sesuatu untuk orang banyak, dan ini penting bos. Menurut saya TVRI itu harus dirawat, harus kita pertahankan, harus kita dukung semuanya. Dan gue kehilangan seorang yang sangat mendukung gue Pak, yaitu Glenn Fredly. Wah, dia membangun TVRI bareng-bareng sama gue Pak. Sebulan gue dilantik, dia datang langsung, Mas Helmi, gue bisa bantu apa. Dan dia berkali-kali gue minta show di TVRI, tidak pernah nanya honornya Pak. Until last day, pada saat saya quote unquote dikerjain gitu, dan dia bela gua bisa-bisan sampai dia posting gitu. Jadi menurut saya seperti ada panggilan lagi lah ya gitu. Jadi banyak orang yang memerlukan buat TVRI harus tampil Pak, harus tetap dipertahankan. Dan ya udahlah, saya cobalah sekali lagi. Toh gua sampai 2022 Pak. Kalau gua naik lagi sampai 2022, dan habis itu ya udah. Ya. Iya dong, ya, at least di masa itulah ya, usaha semaksimal mungkin gitu ya. Ya. What else you can do juga sih, benar sih. Ya. I don't know what everything right now because this virus and shit. Nggak tahu, tapi ya tadi yang lu bilang bahwa kita masih bersyukur lah, masih bisa hidup seperti ini dan sebagainya. Ya tapi ya what is the end? I don't know what is the end. Yeah. I think mungkin di endnya orang udah nggak peduli loh. Kenapa ngomong gitu? I think that's the end. I think karena pada dasarnya manusia tidak bisa dikekang pada dasarnya. Jadi pada akhirnya mungkin ya gimana kalau kita ngelihat semua orang masih di jalanan, masih ada yang begini, masih ada yang begitu gitu. Bisnis harus jalan ya. At the end of the day ya berjibaku aja gitu. Ayolah, jadi seperti itu. Ya tapi kita harus tetap optimis lah ya. Semoga semoga cepat selesai ini. Kita harus tetap optimis. Yang dimasalahkan ya itu dia, harus ada sebuah if dia bisa dihandle, ini mah pasti cepat. Makanya pusing juga, pemerintah pusing, semua pusing. Iya, semua pusing. Saya banyak ngomong di seminar-seminar saya, yang penting jangan mengeluh lah, tetap optimis lah ya, berharap yang terbaik, do something. Saya mengajak orang-orang untuk ya melakukan, ada spirit entrepreneurship lah ya. Lihat di sekeliling kita, mungkin ada yang bisa dijadikan kegiatan yang syukur-syukur menghasilkan, yang bisa masak, jual masakan, yang bisa bikin permainan anak lakukan sekarang Pak. Ya bisa melakukan itu. Jadi saya pikir kalau mengeluh juga tidak menyelesaikan masalah lah. Jadi webinar saya udah kali ada ke-10 tuh saya ngomong hal-hal yang kayak gitu. Ya, kita tetap hoping for the best. Yes, we are. Okay, Dad. Thank you so much. Thank you. Saya sehat selalu ya bro ya. Sama-sama. Terus itu yang paling penting. Juga. Sama semuanya. Sama-sama. Thank you very much bro. Very nice talking to you again. Setelah sekian lama. Ya, oke. Thank you. Terima kasih ya. Thank you. Take care. Ya, itulah bincang-bincang saya dengan seorang sahabat yang sangat luar biasa, yang menjadi inspirasi bagi saya dan bagi banyak orang, Deddy Corbuzier, yang kita itu udah berkenalan lama gitu, dan banyak cerita gitu di balik panggung yang sebenarnya kalau gue bongkar banyak banget gitu tentang joke-joke yang kita tukar gitu, yang tidak kita ungkap malam ini. Tapi semoga Anda mendapatkan inspirasi yang sangat luar biasa. Ya, kita jumpa dalam perbincangan selanjutnya. Bye-bye.